Kali ini guys dapet Beat Evi ini yang starter kasar. Keluhannya motor CVT nya berisik bagian CVT. Ternyata setelah dibongkar banyak logam hancur. Penyebabnya ini guys, dapat semua nih. Penyebabnya ini bosing rumah lolernya ini keluar bosing rumah lolernya yang harusnya ada di dalam sini keluar. Ini hancur juga nih, hancur. Jangan selokan rumah lolernya hancur semua. Seperti pegangan plat remnya ini juga nih, plat remnya juga hancur. Karena apa? Ini guys, ini tidak dipasang. Plastik slidernya ini tidak dipasang, dan harusnya ada di sini 3 buah nih tidak dipasang gitu. Ini karena pembongkaran sebelumnya kurang teliti, ceroboh, jadi plastik penahan rem yang harusnya dia bergerak begini, nggak ada plastik yang jadi hancur ya, bergerak terus berisik. Akhirnya tipis dia terkikis ini, tiga-tiganya tuh guys. Dan rumah lolernya nih mau nggak mau harus diganti juga. Ini plat ramnya masih bagus, masih bisa dipakai, tinggal dikasih plastik slidernya itu guys. Kita ganti baru. Oke, kita bersihkan dahulu bagian CVT nya nih yang banyak serbuk logam dan kotoran. Kita bersihkan dulu semua, nanti kita rakit ulang. Kita pasang, kita kasih pelumas dulu lubang pen rumah lolernya. Kita kasih pelumas sedikit saja, pelumas CVT atau grease anti panas. Kita lumasi sedikit saja, kita ratakan. Kita pasang bos pennya, kita dorong. Sisa grease-nya kita bersihkan ya, kita bersihkan sisa grease-nya. Lalu as rumah loler atau as kerkas bagian depan kita kasih pelumas juga supaya tidak berkarat dan mudah saat pembongkaran di perawatan berikutnya. Juga as puli belakang kita kasih grease sedikit saja supaya tidak berkarat. Kita ratakan. Lalu kita pasang rollernya kita pasang. Jangan lupa tepi sisi roller yang bagian tebal kita taruh di bagian kiri. Tepi sisi roller yang tebal permukaannya kita taruh sebelah kiri. Lalu kita pasang, jangan lupa di plat penutupnya, plastiknya kita pasang, plastik slider. Jangan lupa, jangan seperti kejadian sebelumnya tidak terpasang. Akhirnya karena tidak ada penahan karetnya atau plastik, rumah lolernya hancur guys. Gitu, hancur. Jangan sampai lupa. Kita pasang. Oke. Jangan lupa lubang bos untuk granatnya kita kasih grease supaya licin. Dan dengan licin, dengan adanya pelumas, tidak berisiko rumah bosnya menjadi longgar atau oblak. Nah, untuk puli belakang ini setelah saya bersihkan, dikasih grease. Nih saya kasih lem silikon. Ini lem ini seperti tribun tapi bukan tribun, ini lem silikon karet ya, supaya saat berputar grease tidak keluar. Kita pasang puli belakang beserta panbel. Pasang tutup puli depan.
Plat kipasnya kita pasang juga. Terus gigi sangkutan untuk selah kita pasang. Lalu ring bagian cembung di luar. Dan kita mur. Murnya kita pasang. Oke, setelah itu mangkok belakang lonceng atau mangkok kampas ganda bagian belakang. Nah, di sini plat bagian ada yang flat dan cembung. Di bagian flat kita taruh dalam, bagian sisi yang cembung taruh di luar. Juga murnya, ini murnya ada yang bibir atau tepi pinggirnya sedikit dan yang sebelahnya tepinya tebal. Yang tepinya tebal kita taruh bagian dalam. Kita pasang, kita kencangkan mur depannya. Kita kencangkan mur depan, bagian depannya kita kencangkan. Jangan terlalu kencang, tapi juga harus kencang. Harus kencang, tapi jangan berlebihan. Karena kalau tidak kencang, beresiko nanti saat dipakai kendor, akhirnya kipasnya nabrak tutup CVT dan berisik. Itu guys, kita kencangkan tapi jangan berlebihan. Juga bagian puli belakang kita kencangkan. Begitu juga bagian belakang kita kencangkan, pakai feeling, jangan terlalu kencang, tapi harus kencang tapi tidak over, feeling aja, jangan terlalu kencang. Oke, kita selesai. Kita pasang gigi granatnya, lalu tutup gigi granatnya. Jangan lupa untuk lubang bosnya ini kita kasih grease supaya licin dan tidak beresiko oblak. Bila tidak ada pelumas dia bisa oblak. Kita pasang, kita coba hidupkan tanpa dipasang tutup CVT. Kita tahan tutup gigi granatnya pakai jempol, kita starter deh. Oke, sudah aman. Sudah aman. Oke, ya. Berikut ini gigi pinion. Ini kita kasih grease di celah selokan per atau pernya, karena disinilah yang menyebabkan kadang selahan seret, macet dan tidak balik. Kita kasih grease sampai rata bagian selokan pernya. Kita pasang pernya. Lalu untuk lubang yang ditutup CVT ini guys, yang buat pinionnya kita kasih grease juga saja. Lalu ada ringnya ini, jangan lupa bagian cembung taruh sisi luar, bagian yang flat taruh sisi dalam. Oke, kita pasang. Nah, selokan grease untuk as gigi pinion ini kita isi juga dengan grease. Kita isi dengan grease. Lalu giginya kita kasih sedikit aja nanti. Nggak usah terlalu banyak, sedikit aja, yang penting ada pelumasan bagian giginya. Oke, kita pasang deh gigi pinionnya. Kita tutup bagian CVT nya. Oke, tinggal dibaut.
Penyakit lainnya motor ini selain tadi bagian CVT masalah juga nih, motor ngempos guys, ngempos. Kita cek dulu ya, ada masalah nggak dengan sistem injeksinya sebelum kita melakukan pembongkaran yang lain. Kita buka dulu sensor ini, soket CKP nya, sensor CKP yang buat risetnya kita bongkar dulu, kita colok ya. Bagian seperti ini ada tonjolan, jadi kaki yang sebelah kiri bagian bawah dan atas kita jumper atau cover warna coklat dan hijau strip hitam kita jumper. Oke, kita kontak, kita lihat lampunya tidak menunjukkan laporan trouble atau masalah. Oke, kita reset. Cara meresetnya begini guys ya, kita kotak on, kita hitung 1 2 3 4 5, lalu kita cabut, hitung 1 2 3, kita jumper, tunggu hitungan 1 2 3 4 5, lalu kita matikan kontak. Lalu kita reset mode, gas tarik, tarik gas dan stop, lalu kontak kita on kan, nah, kontak on, tunggu berkedip. Nah, setelah kedip kita lepaskan gasnya 1 kali, ini mode 1 harusnya. Oke, nah untuk mode 2 kita matikan dulu kontak, gas tarik power dulu, kita kontak, lampu menyala, lampu kedip kita kembalikan, tarik lagi sekali lagi, kembalikan lagi 2 kali. Oke, ini harus mode 2, 1 2, oke 2 kan, 1 2, oke. Mode 3 kita coba, tarik gas mentok, kontak nyala, lampu kedip. Nah, kita kembalikan, tarik lagi 2 kali 3 kali, kita lihat 1 2 3, oke, 1 2 3, oke. Tapi untuk pabrikan kita pakai mode 1, kita kembalikan aja, tarik kontak, tarik gas full, hidupkan kontak, kita lihat kedip, kita lepaskan gas. Oke, sekali itu udah mode 1, tidak ada trouble, jadi kita tidak perlu dari sensor EOT reset ya. Kita coba hidupkan, kita cabut dulu nih, udah mati kontak, kita cabut dulu nih koneksinya, ini kita kontak on. Normal, sudah tidak ngepos lagi, sudah tidak ngepos lagi. Kita matikan kontak. Untuk antisipasi ini kita bongkar nih tutup tangki, karena tutup tangki bermasalah menyebabkan motor kadang kalau dari pakai jalan rada jauh ngempos, bensin nggak turun, dikarenakan di sini ada lubang kecil nih, lubang kecil di samping yang menghadap ke sisi luar, itu ada lubang kecil sebesar jarum, harus kita korek-korek dulu guys. Nah ini nih guys, ini lubang mesin harus bolong ini, harus bang, karena untuk hawa tangki. Kalau ini tertutup, bensin akan di ruang tangki bensin akan terjadi kehampaan
sehingga bensin tidak turun. Untuk awal dia turun, tapi kalau dia sudah terjadi kevakuman karena tidak ada udara yang masuk, disebabkan karena lubang ini tersumbat, jadi tidak ada udara yang masuk menggantikan bensin yang turun keluar, maka akan terjadi kevakuman. Nah, semakin besar nilai kevakuman akan menyebabkan bensin sendiri tertarik ke dalam ruangan, jadi tidak akan bisa keluar karena sudah terjadi kevakuman di dalam tangki tersebut. Oke guys, udah cukup lubangnya, udah dijamin, udah dipastikan tidak ada lubang yang tersumbat. Kita pasang kembali karetnya, kita tutup tangkinya. Baik sahabat oprek semuanya, motor pit injeksi pit FV starter kasar punya CVT-nya berisik sampai hancur ternyata karena tidak dipasang plastik slidernya guys, karena kelalaian saat pembongkaran. Dan untuk yang ngempos ternyata cukup dengan reset dia sembuh, dan tekanan bensin atau tekanan fuel pumpnya masih bagus. Tapi ini disebabkan karena sang pemiliknya ini rajin menggunakan Pertamax. Biasanya untuk pit FV starter kasar ini banyak yang udah mengganti fuel pump karena tekanan fuel pumpnya sampai 30 bahkan sampai 25 turunnya. Tapi yang ini tekanannya masih bagus dikarenakan sang pemiliknya rajin menggunakan Pertamax. Karena Pertamax tidak ada unsur timbal, jadi saringan bensin yang ada di fuel pump di tangki tidak mudah kotor. Pompanya juga kondisinya bersih, jadi tidak berat atau tidak ada timbal yang bikin macet kadang berputar kendor. Dan untuk injektornya juga aman karena dia tidak menggunakan timbal. Kalau Pertamax sudah bebas timbal. Gitu guys. Dan untuk reset ini dikarenakan kalibrasi saat close-nya nilainya biasanya berubah saat close, yang tadinya nilainya 0,75 atau 76. Nah, sedangkan dalam posisi yang sama karena pergeseran mekanis atau kehausan pentokan throttle-nya, jadi berubah nilainya. Walaupun hanya berubah 0,1 volt, itu mempengaruhi kinerja ECU atau data yang dikirim ke ECU akan berpengaruh. Oke guys, cukup dengan reset. Nah, dengan di reset tadi akhirnya dibaca kembali kondisi TPS close atau tegangan close throttle, itu dibaca kembali. Dia membaca tegangan yang terakhir kita reset. Gitu guys. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena kami masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Itu semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.